Dalam hidup ini, kebenaran sejati hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang akan kita bahas hari ini hanyalah prediksi yang tidak selalu harus dipercaya. Namun, bagaimana kalau prediksi itu satu persatu perlahan benar-benar menjadi kenyataan? Memasuki awal tahun 2026, berbagai paranormal memperingatkan tanda-tanda bencana besar. Mulai dari cuaca ekstrim, pergeseran energi bumi, hingga fenomena yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi? Mungkinkah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang menanti di balik semua ini? Untuk menjawab rasa penasaran kita semua, kali ini, kita akan mengupas tuntas ramalan terbaru mengenai peristiwa tersebut. Jangan lupa klik tombol like, komen, share dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai topik pembahasan menarik lainnya. Paranormal pun kembali merasakan getaran alam yang tak bisa diabaikan begitu saja. Dalam penglihatannya, gelombang besar bukan hanya sekadar fenomena laut, melainkan tanda bahwa bumi sedang memberi peringatan keras kepada manusia. Dalam pandangannya, masyarakat diminta untuk lebih waspada. Bukan untuk takut, tetapi untuk bersiap, karena akhir tahun hingga awal tahun mendatang akan diwarnai oleh pertemuan unsur air dan api. Reaksi pernah prediksi sebelumnya, bahwasanya yang belum terjadi adalah dentuman keras dari gelombang tinggi yang memang saat ini sudah akan dimulai dengan adanya tanda-tanda banjirop yang berada di berbagai macam daerah dan juga terutama Indonesia sudah terendam banjir ya per hari kemarin, dan ini adalah menjadi pertanda bahwasanya nanti di penghujung tahun akan ada gelombang tinggi yang akan menyapu wilayah sebagian Indonesia, dan kita juga sebagai masyarakat perlu waspada dan lebih baik. Akankah lebih bijaksananya kalau nanti di akhir tahun kita nggak usah kemana-mana, mendingan di rumah saja dan bersiap-siap, karena ini tidak bisa dielakkan lagi. Pergantian tahun selalu akan diwarnai dengan adanya gelombang tinggi dan juga akan adanya bencana yang sangat besar yang menandakan bahwa di penghujung tahun ini akan ada hal-hal baru nanti di awal tahun yang tentunya ini juga tidak kalah lebih mengerikannya lagi, bahwa sudah terjangkitnya berbagai macam virus yang mematikan, dan ini juga sudah mulai ya, maka ini akan lebih terasa lagi di tahun 2026. Berarti untuk akhir tahun ini banyak peristiwa yang terjadi ya, mungkin sampai awal tahun nggak sih? Sampai awal tahun, akhir tahun sampai dengan awal tahun masih diwarnai dengan gelombang air dan juga api. Nah, tahun depan ini akan ada lebih banyak unsur airnya, bahkan akan ada pergeseran tanah yang dimana ini akan menyebabkan banyaknya kecelakaan baik darat, laut maupun udara. Berarti untuk tahun 2025 maknanya apa sih yang bisa kita dapat terkait sebentar lagi menjelang awal tahun? Makna tahun 2026 maksudnya ya. Makna tahun 2026 diwarnai dengan sio kuda, api yang menandakan bahwa hati-hati bagi pelaku bisnis, khususnya jika mana kalian dalam hal berbisnis ini harus lebih waspada dan berpikir ulang, sebab di tahun 2026 banyak bisnis yang kolap dan akan ditandai adanya krisis moneter bagi perekonomian di Indonesia, dan juga pergolakan lainnya yang menyangkut kebiasaan dan politik di Indonesia. Dengan adanya angin kencang, kemudian api, unsur api, laut, dan juga ini juga akan tentunya membuat banyaknya kecelakaan yang akan terjadi di tahun 2026, serta akan banyaknya juga di sini kasus artis yang akan bercerai, bahkan yang baru-baru ini menikah akan bercerai. Berarti untuk 2025 gimana nih? Tahun 2025 ini akan diwarnai dengan gejolak. Maka di sini aku bilang gejolaknya adalah dalam bidang finansial atau dalam perekonomian yang akan banyak sekali mengalami masa-masa surut. Nah, hati-hati juga, kita harus lebih bijaksana lagi di tahun 2026 untuk penggunaan keuangan kita. Nah, jangan berbisnis kalau memang bisnis itu tidak begitu diperhitungkan baik-baik secara matang, karena ini di tahun 2026 akan ada pergolakan krisis moneter yang akan terjadi di Indonesia. Berarti untuk CEO 2026 apa sih kalau yang paling CEO tahun 2026 itu adalah kuda api yang menandakan bahwa akan adanya ya, kuda itu adalah aktif ya, kuda ini aktif paling kencang, tapi tadi karena
ketika ada unsur api, maka kita tuh bagi pelaku bisnis khususnya dalam melakukan bisnisnya harus lebih waspada karena api ini bisa membakar kapan saja. Maka seperti aku bilang tadi, kalau kita dalam berbisnis tidak penuh dengan perlindungan, maka di sini kita akan Pesan dan untuk 2026 seperti apa sih Air? pesan untuk 2026 untuk masyarakat Indonesia khususnya berhati-hati dalam penggunaan keuangan, harus lebih sekarang ini lebih banyak untuk berdoa karena juga di tahun 2026 juga akan banyak sekali bencana yang akan terjadi di Indonesia, khususnya masih adanya gejolak gelombang angin yang sangat tinggi, gelombang dari laut ya, air yang sangat tinggi, dan juga di sana terdapat banyaknya juga gelombang api ya, artinya bahwa akan ada kebakaran gereja yang ada terjadi. Paranormal pun kembali melihat tanda-tanda yang tidak bisa dianggap biasa. Dalam pandangannya, gelombang besar yang muncul belakangan ini bukan hanya sekadar air yang meluap, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia melihat daerah-daerah yang selama ini jarang tersentuh bencana justru akan mengalami guncangan. Banjir yang tidak pernah diprediksi, angin yang bergerak lebih cepat dari biasanya, hingga munculnya api yang sulit dikendalikan. Dan yang lebih mengkhawatirkan, perubahan cuaca ini akan membawa dampak lain, mulai dari penyakit baru yang muncul secara tiba-tiba, hingga tubuh manusia yang mulai kesulitan beradaptasi dengan perubahan suhu yang ekstrim. Kayak terjadinya bencana alam di luar dan di dalam negeri emang semakin besar ya gelombangnya itu, apalagi di penghujung mau penutup tahun nih makin gila, air dan api bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Kalau ditanya ada pesan apa sih sebenarnya, ya karena balik lagi ya, manusia sekarang tuh banyak banget yang serakah, banyak banget yang licik. Sebenarnya kita itu sudah mendapatkan pesan alam dari tahun-tahun sebelumnya untuk memperbaiki diri, untuk bisa memanusiakan manusia. Tapi balik lagi sangat sekarang ini makin susah banget atau sulit banget kita temukan manusia yang bisa bedain sadar diri sama nggak tahu diri, seperti itu. Jadi alam ya bergejolak, dan memang sebenarnya bumi kita ini udah semakin kuat. Nggak separah luar negeri sih. Di luar negeri itu nanti pokoknya ada satu gunung yang meletus. Banjir itu sebenarnya curah hujan yang terjadi itu di luar negeri kok cukup kencang. Jadi di negara-negara yang memang sebenarnya tidak sering terjadi gempa, malah itu sekarang nanti penutup tahun itu justru malah bencana alamnya makin besar. Dan menggunakan taktik atau cara yang sama di 2026 harus dirubah. Apa nih? Harus kita punya plan A, plan B, plan C. Nah, itu harus kita siapkan dari sekarang. Karena apa? Di 2026 ini di awal mungkin kita masih agak kesulitan, tapi di pertengahan ada kabar baik, yaitu ekonomi agak sedikit membaik. Jadi harus ini penutup tahun tinggal sebulan lagi. Jadi kita udah harus mempersiapkan diri, kita mau ngapain, kita harus tahu nih mau saya apa sih yang saya butuhkan. Nah, di 2026 kalau misalnya saya seperti ini nanti akan berakibat baik atau enggak. Kalau misalnya enggak, berarti saya harus bagaimana. Sebenarnya di 2026 ini harusnya itu fine-fine aja, karena energi dari manusianya sendiri di 2026 itu membara banget, justru ambisi buat suksesnya itu hampir semua orang punya ambisi yang sama, bersinergi gitu. Nah, kalau di 2026 kita mudah tersulut emosi karena api di 2026 ini itu akan meledak. Hal kecil aja misalnya satu hal yang memang itu bukan jadi satu masalah, di 2026 orang mudah tersulut bisa menjadikan itu satu
masalah yang menghebohkan. Jadi banyak juga di 2026 nih petinggi-petinggi kita nih semangatnya sangat membara nih. Tapi semangat untuk apa? Untuk tampil, untuk merasa dirinya saya paling benar, saya paling benar, saya paling benar, seperti itu. Jadi kayak untuk 2026 justru banyak banci tampilnya dari para kemudian yang apa yang kita alami, apa yang terjadi di 2025, kita jadikan itu pelajaran, bukan untuk kita lupakan, tapi kita simpan, kita jadikan acuan untuk pengingat kita di 2026 kalau kita melangkah seperti ini akan terjadi seperti ini. Jadi 2026 kita harus punya semangat baru, harus nge-recharge diri untuk menjadi untuk menjadi seseorang yang jauh lebih baik lagi, harus bangkit di 2026. Karena di 2026 ini kalau kita fokus untuk bangkit, kita punya semangat baru, itu akan sukses. Karena di awal mungkin agak nggak enak ya, tapi setelah awal masuk pertengahan, nah itu ada kabar baik lah untuk masalah ekonomi buat kita. Tapi balik lagi ya, kita harus bekerja keras, kita harus punya semangat yang baru. Kita nggak bisa nih kayak menunggu bola, tapi kita yang harus mengejar bola. Demikianlah pembahasan kita mengenai ramalan tersebut. Apakah semua ini hanya kebetulan? Ataukah memang ada sesuatu yang lebih besar sedang menanti di masa depan? Tulis tanggapan Anda di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini kepada keluarga dan teman-teman kalian. Terima kasih telah menyaksikan Ramal Nia. Sampai jumpa di video berikutnya.